anaknya. Ya. Dan laki-laki kalau sudah jadi suami, dia jaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Minimal Pak RT itu menjaga keamanan negara. Selingkuh RT itu juga keras kerjanya, dan kita harus support, ya. Apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Lebih cepat siapa lapar, laki atau perempuan? Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki, ya. Kalau anak laki atau suami sampai di rumah, ucapan yang paling senang dia dengar adalah, Abi sudah makan, Adek udah makan deh, Abang udah makan nak. Itu ngomongnya gitu Bu. Kenapa? Cocok sama otaknya. Bu Aisyah bukannya dia habis pesta makan, nggak apa-apa, tetap tanya. Suami pulang jam 2 malam tanya, Abi udah makan? Udah, Alhamdulillah. Jam 2 malam. Yang repot, Abi udah makan? Belum. Saya memang jelas-jelas gak bisa masak, biasanya saya pesan GoFood terpaksa, ya, minimal ceplok telur. Tapi suami saya seneng kalau saya tanya, sudah makan Mas? Sudah makan Ayah? Sudah makan Abi? Ya, Mas Lanang sudah makan nak? Saya udah tahu dia pergi makan, Mas Lanang sudah makan. Tapi itu cocok sama otaknya. Paham ya Bu? Apalagi, maaf, hipotalamus pusat syahwat birahi. Makanya jangan heran kalau anak laki kita sudah mulai akil balik, ya, omongannya itu sudah sekitar tentang masalah lawan jenisnya. Ibu nggak usah marahin. Umi, aku seneng banget. Sama siapa? Ada tuh perempuan aku di kelas. Siapa namanya? Tanya aja. Aja cerita dulu walaupun ibu deg-degan kan. Halo. Siapa namanya nak? Mutia Bu. Apanya yang kamu senang? Ya, cantik. Semua otak laki-laki pertama kali dia lihat perempuan, yang pertama adalah kecantikannya memang. Itu juga sunatullah. Ya. Terus apalagi nak? Gali. Apalagi nak? Anak orang kaya Bu. Itu juga fitrah. Ya. Apalagi nak? Dia sholatnya ya Allah Bu, sholatnya taat banget. Ya. Dia selalu ajak teman-temannya sholat. Kok kamu tahu? Ya aku liatin. Artinya kita paham anak kita selain kategorinya cantik, ya, dia kaya, kemudian anak ini pandai, ya, dia juga taat sholat. Kenapa? Karena memang laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk cari istrinya kategorinya itu. Iya kan Bu? Cantik, ya, derajatnya, keluarganya punya derajat, ya, cerdas dan taat ibadah. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, yang nomor 4 yang kita carinya. Jadi jangan heran. Saya Bu punya pasien gay, gara-garanya apa? Waktu kelas 5 SD dia bilang sama uminya, Umi, aku suka banget sama teman perempuan duduk di depan aku. Uminya terlalu berespon keras. Siapa? Perempuan? Nggak boleh. Kamu main sama laki-laki, muhrimmu laki-laki, nggak boleh sama perempuan ya. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Kenapa? Omongan uminya terekam. Apalagi anak masih SD Bu. Tapi saya paham uminya kenapa ngomong kayak gitu. Dia takut anaknya berpacaran kan. Tapi boleh nggak omongannya diatur? Umi, aku suka sama siapa nak? Temanku perempuan. Alhamdulillah. Itu fitrah nak, itu fitrah. Boleh Bu, Umi? Iya, itu fitrah nak. Allah yang ciptakan laki-laki suka sama perempuan. Kalau sudah akil balik ya, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Yang diminta adalah jaga pertemanannya. Jaga pertemanannya. Ya, Allah ajarkan dalam bentuk agama Islam, laki-laki dan perempuan hanya berdua, itu dilarang nak. Kenapa? Godaan setannya banyak. Oh gitu. Tapi aku suka Ibu, misalnya gitu. Boleh nggak aku nonton sama dia? Boleh, tapi ajak temen yang lain ya. Anak saya yang keempat gitu jaler, waktu di SMP dia suka sama teman perempuannya, mau dia ajak nonton, dia ajak temennya. Makanya bilang sama saya, Bu, aku minta uang boleh? Mau apa nak? Mau nonton. Berapa orang nak? 20. Kok
Kok banyak banget? Lah kan ibu bilang kalau mau ajak nonton temen yang aku suka, ajak temen yang lain. Terus kenapa jadi 20? Aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? 20. Mau nggak mau, saya harus modalin juga. Oh oke, iya ya Nek, gitu. Jadi yang dijaga pertemanannya, tapi bahwa dia naksir dengan ya berbeda jenis itu fitrah. Tolong omongan itu harus diatur. Kenapa? Sistem saraf anak menangkap kalimat ibunya, dan itu jadi doa. Sampai sini sepakat dulu Bu. Alhamdulillah ya. Dan suami tentu karena syahwat birahinya laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi, maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek sehari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya, agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa dibawa keluar aja dulu. Jadi Bu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat birahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah? Saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang gak kuat. Bu Aisyah, saya sanggupnya 2 pekan sekali. Nah, kalau benar-benar ibu hanya sanggup 2 pekan sekali, mungkin karena ada miom, mungkin ada vaginanya terlalu tegang, ya, lendir sudah mulai berkurang, atau ada CA. Nah, ibu harus rela, ya, mencarikan backup kita. Itu makanya Islam boleh poligami. Ini harus buka Bu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki lebar. Ya. Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali, ngapain pakai backup? Bilang sama suami, ayah ngapain poligami? Saya sanggup 2 hari sekali, sehari 2 kali juga. Kan begitu maksudnya. Kenapa? Hipotalamus ini loh masalahnya. Makanya mengapa, maaf, laki-laki atau suami yang ditinggal mati istrinya, dia cepat menikah. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia tetap bertahan, hipotalamusnya lebih kecil kita Bu. Ya, sampai sini bisa sepakat ya Bu? Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku nanti meninggal duluan, kamu menikahlah lagi. Suami saya nanya, yang bener? Iya. Saya panggil anak saya, Lanang, Priok, aku jalan lagi sini nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu, umur berapapun nikahkan. Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu, tapi yang satu itu tentang hipotalamus kamu nggak bisa. Suami saya kaget lagi, yang bener? Iya Mas. Dan pas kamu nanti ijab kabul, aku datang. Ibu pernah baca buku Alam Arwah kan? Alam Barzah kan? Kalau kita sudah meninggal, ruh kita boleh ke rumah Bu. Bahkan malam Jumat selalu ke rumah. Kita bisa request sama Allah, ya Allah, suamiku mau nikah lagi, bolehkah aku datang? Allah pasti kasih. Suami saya nanya, mau ngapain kamu datang? Mau tahu siapa penggantiku. Kamu mau duduk di mana? Di sampingmu. Ibu, perempuan itu memang kepo Bu. Udah mati aja masih kepo, mau tahu siapa penggantiku. Itu memang kita perempuan gitu Bu. Paham ya Bu? Saya bilang gitu sama suami saya. Terus saya bilang sama dia, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau nanti ada figura jatuh, itu aku datang. Kata suami saya, kamu ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang, saya bukan nakut-nakutin, memang begitu sesungguhnya. Ya, ibu boleh ngomong gitu sama suami Bu.
kasih tahu nanti saya datang. Bayangin pada suami nikah kedua kita rame-rame datang Bu. Saya temenin ibu. Yang jatuh bukan figura lagi, lemari jatuh Bu. Kita ibu-ibu rame-rame nganterin ya ruh temennya. Paham ya Bu?